Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Rosidi dan rekan kami, Mbak Evi, akan menyampaikan tentang supervisi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang terdiri dari dua kata, super dan vision. Super berarti lebih, sedangkan vision berarti pandangan, penglihatan, ataupun peninjauan. Secara harfiah, supervisi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki pandangan lebih terhadap pengetahuan, keterampilan, serta sikap terhadap perwujudan hasil kerja bawahan. Kinerja bawahan di sini dimaksudkan yaitu hasil kinerja oleh seluruh pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengawas itu dinamakan kegiatan supervisi. Sedangkan seseorang yang melakukan pengawasan atau pihak pengawas tersebut dinamakan supervisor. Terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan tentang supervisi pendidikan. Namun dapat ditarik kesimpulan mengenai makna supervisi pendidikan, yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan profesional seorang guru dalam upaya mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik melalui pembinaan serta cara mengajar yang baik sehingga berdampak pada meningkatnya hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Supervisi memiliki dua dasar tujuan, yaitu secara umum dan secara khusus. Namun, tujuan utama dari supervisi pendidikan yaitu untuk mengetahui situasi dan kondisi pembelajaran dalam sekolah, sehingga apabila terdapat suatu kekurangan dapat terdeteksi dan dapat dilakukannya perbaikan melalui proses evaluasi dan pengarahan dari seorang supervisor yang ditujukan kepada pendidik ataupun petugas sekolah ataupun seluruh pihak yang berkecimpung dalam sekolah ataupun pendidikan tersebut, sehingga akan terwujud sekolah dengan pembelajaran yang lebih baik dan bermutu baik. Mengenai fungsi selanjutnya yaitu fungsi dari supervisi pendidikan. Secara garis utama, fungsi supervisi pendidikan yaitu perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Di sini terdapat beberapa ahli yang mengemukakan tentang fungsi supervisi pendidikan. Salah satunya yaitu menurut Engkoswara dan Aan Komariah. Fungsi-fungsi supervisi pendidikan yaitu yang pertama, fungsi penelitian atau research. Yang kedua, fungsi penilaian, evaluasi. Yang ketiga, fungsi perbaikan atau improvement. Yang keempat, fungsi pengembangan atau development. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan fungsi supervisi pendidikan menurut Piet A. Sahertian yang dikutip dari Swearingen dalam bukunya Of Instruction, Foundation and Dimension. Terdapat 8 fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, untuk mengkoordinasi semua usaha sekolah, baik usaha tiap guru, usaha-usaha sekolah, maupun usaha bagi pertumbuhan jabatan. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar.
Yang ketujuh, memperlengkapi setiap anggota staf dengan pengetahuan yang baru dan keterampilan baru. Dan yang terakhir yaitu memadukan dan menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan-kemampuan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Ada beberapa prinsip supervisi pendidikan sebagai pedoman atau pijakan dalam melakukan kegiatan supervisi pendidikan. Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Dalam pelaksanaan prinsip ilmiah ini terdapat 3 ciri, yaitu sistematis, objektif, dan menggunakan alat instrumen. Yang kedua yaitu prinsip demokratis, yang ketiga prinsip kerjasama, yang keempat prinsip konstruktif dan kreatif. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan program supervisi pendidikan pada satuan pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Farhan Rosidi. Kepadanya disilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang supervisi pendidikan. Poin yang keempat adalah penerapan supervisi pada satuan pendidikan. Supervisor harus jeli dalam membaca masalah, menganalisa, menguraikan faktor penyebab dan hal-hal yang terkait dengan permasalahan. Menyuguhkan secara menyeluruh problem yang dihadapi kepada guru maupun klien dan langkah apa yang harus diambil atau ditempuh sebagai solusi efektif atau problem solvingnya. Belum banyak supervisor yang memiliki kreativitas tinggi dalam memecahkan masalah atau dalam menemukan alternatif masalah. Disinilah pentingnya supervisor meningkatkan kompetensi secara maksimal, sehingga ia mampu mengembangkan gaya berpikir yang kreatif, kritis, inovatif, dan produktif. Fasilitas sekolah merupakan sarana vital bagi realisasi tujuan yang direncanakan. Laboratorium komputer, bahasa, fisika, biologi, dan lain-lain sangat membantu guru dalam mempercepat pemahaman dan melahirkan skill berharga bagi peserta didik. Fasilitas yang lengkap identik dengan sekolah maju. Kuat pendanaan atau sekolah negeri yang dijamin oleh pemerintah. Rendahnya kualitas lembaga pendidikan akan berdampak pada kualitas guru, dan kualitas guru yang berada di bawah standar akan membawa pengaruh besar pada peserta didik. Supervisor yang berkualitas adalah supervisor yang dapat memberikan bantuan kepada guru ke arah usaha pemecahan masalah dan perbaikan kualitas proses pembelajaran secara sistematis, berkelanjutan, dan komprehensif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.